Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua yang saya percaya selama ini benar? Setiap hari kita menerima puluhan bahkan ratusan informasi dari media sosial, teman, keluarga, bahkan dari tokoh publik. Kita percaya begitu saja, kita bagikan, kita yakini, namun di balik semua itu ada pertanyaan besar yang sering kita abaikan. Apa yang membuat saya begitu yakin? Berpikir kritis bukan tentang menjadi orang yang selalu membantah, tapi tentang memiliki kesadaran untuk tidak tertipu oleh kebenaran palsu. Dan ironisnya, kemampuan ini tidak diajarkan secara sistematis di ruang kelas. Sekolah mengajarkan kita untuk tahu apa, tapi jarang mengajarkan mengapa. Kita diajarkan fakta, bukan keraguan. Kita dilatih menjawab, bukan mempertanyakan. Padahal justru kemampuan untuk mempertanyakanlah yang membentuk manusia merdeka. Hari ini kita akan membahas sebuah keterampilan yang lebih berharga dari ijazah, kemampuan berpikir kritis. Dan percayalah, ini bukan sekedar konsep abstrak, ini adalah fondasi untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan manipulasi. Dalam 7 menit ke depan, saya akan membawakan Anda menyelami 3 hal. Yang pertama, mengapa otak manusia rentan terhadap kebohongan. Yang kedua, bagaimana pola pikir kritis sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Yang ketiga, dan yang terpenting, cara melatihnya bahkan jika Anda tidak pernah diajarkan di sekolah. Jika Anda ingin menjadi pribadi yang tidak mudah dikendalikan oleh headline, opini, dan arus mayoritas, video ini adalah untuk Anda dan cocok banget buat kamu. Kenapa kita mudah tertipu? Otak manusia sebagaimana dikatakan oleh para kognitivis adalah alat yang luar biasa, namun ia juga punya kelemahan. Kecenderungan untuk menyederhanakan realitas. Ketika Anda membaca sebuah berita dramatis, otak Anda tidak mengevaluasi secara logis terlebih dahulu, yang merespons secara emosional. Inilah yang sebabnya mengapa hoax yang penuh emosi lebih cepat tersebar daripada kebenaran yang tenang. Lebih parah lagi, kita cenderung mencari kebenaran yang selaras dengan kepercayaan kita sebelumnya, bukan yang benar-benar objektif. Itulah yang disebut dengan bias konfirmasi. 2. Sekolah mengajarkan ilmu bukan nalar. Banyak dari kita menghabiskan 12 tahun di institusi pendidikan, namun tak satu pun pelajaran yang secara eksplisit mengajarkan bagaimana cara berpikir. Kita diminta menghafal teori ekonomi, tapi tak pernah diajarkan cara mengenali manipulasi ekonomi di media. Kita disuruh menjawab soal pilihan ganda, tapi tak pernah diminta mengkritisi permisis dari soal itu sendiri. Padahal dunia yang bukan ruang ujian. Dunia nyata adalah ruang ujian berpikir. Yang ketiga, berpikir kritis adalah keterampilan, bukan bakat. Berpikir kritis bukanlah bawaan lahir. Ia dapat dilatih, dipelajari, dan dikembangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tunda kesimpulan. Jangan buru-buru percaya bahannya karena banyak yang percaya. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Siapa yang bicara? Siapa yang buat? Apa agendanya? Sumbernya dari mana? Dan bisa diverifikasi apa enggak? Yang ketiga, analisis struktur argumen. Apakah ini berdasarkan data atau hanya opini? Yang keempat, buka ruang untuk kemungkinan bahwa Anda salah. Ini bukan kelemahan tapi kekuatan intelektual. Keempat, tantangan berpikir kritis di era digital. Di dunia digital, informasi yang menyebar lebih cepat daripada refleksi. Kita dibombardir oleh opini publik, algoritma yang menyampaikan perspektif, dan kecepatan yang menyingkirkan kedalaman. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bukan hanya menjadi korban informasi, kita menjadi bagian dari penyebaran kebodohan. Berpikir kritis adalah benteng terakhir kita sebagai manusia merdeka. Kita semua orang berbicara. Yang perlu kita latih bukan suara kita, tapi cara mendengarkan dan menimbang. Ketika informasi datang dari segala arah, yang perlu kita jaga bukan kecepatan menyebarkannya, tapi kualitas pertimbangannya. Ingat, pendidikan bukan hanya soal gelar, tapi tentang bagaimana kita berpikir. Dan berpikir kritis adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan masyarakat yang bebas, adil, dan tercerahkan. Mulailah hari ini bukan dengan menghafal lebih banyak, tapi dengan bertanya lebih dalam. Mereka di luar sana yang tidak belajar berpikir kritis akan selamanya dikendalikan oleh mereka yang tahu cara bermain kata. Jika video ini menggerakkan kesadaran Anda, bantu sebarkan, karena bangsa yang besar bukan hanya yang memiliki sumber daya, tapi yang memiliki daya nalar yang luar biasa. Terima kasih yang telah menonton. Mari kita terus mencerdaskan bangsa mulai dari cara berpikir kritis yang sempurna.